Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والمبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Mubarak Trika yang semoga senantiasa diberikan kesehatan, diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian kita pada kitab Fiqh Al-Muyassar, yang mana kita sudah berada pada bab yang ke-15 fi sholatil janazah wa ahkamul janaiz, ya. Hukum-hukum terkait tentang sholat jenazah dan hukum-hukum yang terkait tentang jenazah itu sendiri. Wa fihi masail, dan di dalamnya ada beberapa permasalahan yang akan kita bahas. Al janaiz jam'u janazah. Jadi janaiz itu merupakan bentuk plural daripada janazah bi fathil jim wa kasriha, dengan jadi kadang disebut janazah, kadang disebut jinazah, ya, dan itu maknanya sama. Waqila bi fathi ismun lil mayyit, ya, tapi ada juga dari ulama bahasa itu mengatakan kalau huruf jimnya itu di fathah janazah, berarti yang dimaksud adalah jasadnya, jenazahnya itu sendiri. Wabil kasri ismun lima yuhmalu alaih. Adapun kalau huruf jimnya jadi dibaca jinazah, maka yang dimaksud adalah kerandanya, ya. Jadi kalau jenazah itu adalah jasadnya, jasad orang yang meninggal. Kalau jenazah itu adalah kerandanya, ya. Alat yang dipakai untuk membawa jenazah itu sendiri. Jadi kadang dalam bahasa Arab itu beda harokatnya, beda maknanya. Contoh misalkan al-wudu dengan al-wadu, ya. Kalau wudu di fathah wawunya, di dhamma wawunya itu gerakan wudunya, ya. Tapi kalau dikatakan al-wadu, maka yang dimaksud adalah air yang dipakai untuk berwudu, ya. Sama. Jadi kadang keunikan bahasa Arab itu di situ, beda harokatnya maka beda maknanya. Sama kalau kita katakan guslun dan ghuslun, ya. Kalau ghuslun itu mencuci, tapi kalau guslun itu artinya mandi, ya. Jadi kadang orang kalau salah memberikan harokat, misalnya kita gundul, maka itu beda jauh maknanya. Ada yang paling unik, ada dua kata huruf, ya, huruf ba dan ro, ya, di tasdid ro-nya, ya, jadi ada dua ini. Kalau dibaca barrun itu artinya daratan, kalau dibaca burrun itu artinya gandum, kalau dibaca birrun, biasa orang sebut birrul walidain, birrun itu artinya kebaikan, ya. Bayangkan tiga cara membacanya, maknanya jauh berbeda semua, ya. Barrun daratan, burrun gandum, birrun itu kebaikan, ya. Jadi itu. Jadi apapun, ya, kalau saya biasa sebut janazah saja, ya, janazah. Kemudian wayam bagi lil insani ayatadakkaral mauta wa nihayatuhu fi hadhihi dunya, ya. Dan sepantasnya dan seharusnya manusia itu senantiasa mengingat yang namanya kematian, wa nihayatuhu fi hadhihi dunya, dan bagaimana akhir kehidupannya pada kehidupan dunia ini.
Fayasta'iddu lidzalika bil amali sholih, dan hendaklah senantiasa mempersiapkan untuk menyambut yang namanya kematian itu, untuk mempersiapkan kematian itu dengan beramal soleh, wa tazawwudu lil akhirah, dan untuk menyiapkan bekal untuk kehidupan akhiratnya, wa taubatu minal ma'asi, dan kita bertobat dari kemaksiatan-kemaksiatan, wal khuruju minal madzalim, dan hendaklah berhenti atau keluar dari perbuatan-perbuatan kezaliman. Jadi di sini penulis di awal pembahasan terkait tentang salat jenazah itu menasihati kita agar kita senantiasa mengingat kematian, ya. Dan itu juga sering disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aktsiru dzikra hadimil ladzat, ya. Perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat pemutus kelezatan. Apa pemutus kelezatan itu? Yakni kematian, ya. Allah Subhanahu wa taala itu di dalam Al-Qur'an 3 kali memperingatkan kita terhadap yang namanya kematian. Ayat yang sering kita dengar terkait tentang kematian itu kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian, ya. Di dalam Al-Qur'an Allah menyebut 3 kali ayat tersebut, kullu nafsin dha'iqatul maut. Di 10 juz pertama, itu di juz keempat, kemudian di 10 juz kedua, itu di juz 13 surah Al-Anbiya, dan di 10 juz ketiga, itu di juz 21, ya. Itu di surah Al-Ankabut, ya. Allah seakan-akan ingin memperingatkan kita, ingin selalu agar kita senantiasa mengingat kematian. Dan orang yang senantiasa mengingat kematian, maka itu akan selalu ada rem, akan selalu ada tameng, akan selalu ada motivasi pada dirinya. Bila mana dia bermalas-malasan beribadah, tiba-tiba dia ingat kematian, dia ingat mati, maka ada dorongan pada dirinya, ya, jangan sampai saya meninggal dalam keadaan bermalas-malasan beribadah, jangan sampai saya meninggal dalam keadaan belum melaksanakan sholat 5 waktu. Orang yang senantiasa mengingat kematian, ketika dia hendak melakukan kemaksiatan, ingin misalkan dalam di sebuah ruangan yang tidak ada orang yang melihatnya, ya, buka HP, ingin melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah, tiba-tiba dia ingat kematian, maka ada tameng, ya, ada dorongan dalam dirinya untuk menjauhi hal tersebut, ya. Makanya sangat penting bagi kita untuk senantiasa mengingat kematian. Bahkan para ulama kita itu sebagiannya, cara mereka agar senantiasa mengingat kematian itu sampai-sampai di belakang rumah mereka itu mereka menggali, ya, menggali tanah, membuat seakan-akan itu nampak sebagai kuburan, ya. Jadi di belakang rumahnya itu digali, dibentuklah sebagai itu lubang kubur, agar ketika dia melihat itu dia katakan ini nanti yang akan menjadi kehidupan terakhir kita di dunia. Begitu cara mereka untuk mengingat kematian, ya. Karena memang kalau seringnya kita lalai, cara obatnya itu kecuali dengan mengingat kematian, ya. Kita lalai, kita malas beribadah, malas mengaji, malas mengamalkan sholat-sholat sunnah misalkan, kita ingat mati, maka ada dorongan, ya, ada penyemangat untuk agar kita bersemangat melakukan itu semua, ya. Fa yusta'addu lidzalika bil amali sholih, ya. Kemudian kita untuk menghadapi kematian, mau tidak mau, ya, suka tidak suka, siap tidak siap, pasti kematian akan mendatangi kita. Maka caranya bagaimana? Ya, tidak ada pilihan lain kecuali kita mempersiapkan diri kita. Mempersiapkan diri kita dengan dalam rangka untuk menghadapi kematian yang mungkin datangnya tiba-tiba, ya, tanpa didahului dengan penyakit, tanpa didahului dengan sakit yang berhari-hari, atau yang kita kenal dengan meninggal mati mendadak. Cara untuk persiapkan diri tidak ada yang lain kecuali dengan mempersiapkan amal soleh. Ya, makanya ketika Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal, wahai Rasulullah, siapakah orang mukmin yang paling afdal, yang paling utama? Kata Rasulullah SAW, afdalul mu'minina ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling utama adalah yang paling bagus akhlaknya. Kemudian ditanya lagi, wa ayyul mu'minina aqyas, dan siapakah orang mukmin yang paling cerdas?
Kata Nabi SAW, aktsaruhum lil mauti dzikra wastidada lima ba'dahu. Ya, orang mukmin yang paling cerdas adalah orang mukmin yang banyak mengingat kematian dan kemudian mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kematian tersebut. Ya, itulah orang mukmin yang cerdas. Jadi dia menyiapkan investasi untuk kehidupan akhiratnya. Ya, banyak mengingat kematian, kemudian setelah itu dia mempersiapkan untuk menghadapi kematian yang bisa datang secara tiba-tiba. Makanya dalam sebuah ucapan ulama ya, dan ini banyak disangka hadis, itu mengatakan ikmal di duniaka ka'annaka tamutu abada. Ya, kerjakan duniamu seakan-akan engkau ikmal di duniaka ka'annaka ta'ishu abada. Kerjakan duniamu seakan-akan engkau hidup selama-lamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Tapi kerjakan akhiratmu, beribadahlah seakan-akan engkau mati esok hari. Ya. Jadi kita disuruh bekerja ya seprofesional mungkin, seakan-akan kita hidup selama-lamanya ya untuk persiapkan kehidupan dunia. Tapi jangan lupa kita kerjakan akhirat kita seakan-akan kita mati besok. Ya. Bayangkan kalau misalkan kita sudah divonis mati besok, apa yang kita lakukan? Ya tentunya kita akan beribadah dengan sungguh-sungguh, memperbanyak beribadah seakan-akan memang betul kalau besok kita meninggal. Nah, begitulah cara kita mempersiapkan kehidupan dunia, dan begitulah cara kita untuk mempersiapkan bekal kita menghadapi kehidupan akhirat ya. Dan di sini juga penulis menasihati kita untuk senantiasa taubat dari kemaksiatan. Ya namanya manusia, kita tidak luput daripada salah dan dosa ya. Dan di antara amalan atau aktivitas atau ibadah yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah kita seringnya bertobat. Kita seringnya bertobat. Kita bertobat, kemudian melakukan dosa lagi, kita bertobat lagi, melakukan dosa lagi, kita bertobat lagi. Pokoknya jangan putus asa dengan tobat. Ya. Saking senangnya Allah ketika ada hambanya yang bertobat, itu digambarkan oleh Rasulullah SAW ibarat seorang yang melakukan perjalanan, ya, perjalanan di tengah padang pasir dengan membawa perbekalan, ya, makanan, pakaian dan lain sebagainya. Tiba-tiba berada di tengah padang pasir yang itu tidak ada kehidupan, tidak ada pohon, tidak ada makanan, tidak ada air. Dia terpeleset jatuh dari kudanya. Ya. Dan ketika dia terpeleset jatuh dari kudanya itu jauh meninggalkan dia, lari meninggalkan dia. Bayangkan di kondisi di tengah-tengah padang pasir yang itu tidak ada air, tidak ada makanan, kita jatuh dari kuda dan kuda meninggalkan kita dengan membawa seluruh perbekalan kita. Ada makanan di situ, ada minuman dan lain sebagainya. Dia kejar kudanya, tentunya tidak mampu untuk mengejarnya. Ya, kudanya berlari dengan cepat. Ya, dia berlari di tengah padang pasir ya, memberatkan dia untuk mengejar kudanya. Maka di kondisi itu tidak ada yang bisa dia lakukan kecuali pasrah ya, menghadapi kematian. Maka orang tersebut berbaring ya, menutup matanya, berharap mestinya sudah tidak ada yang bisa dia lakukan kecuali kematian. Tapi ketika dia membuka matanya, ternyata kudanya balik ya. Ternyata kudanya datang ya, menghampirinya. Bayangkan saking senangnya dia. Dan tadinya dia sudah pasrah ya, meninggal di tempat tersebut, tapi kudanya datang dengan membawa seluruh perbekalannya. Bayangkan bagaimana dia senangnya dia selamat dari kematian. Tapi kata Nabi SAW, Allah lebih senang daripada orang tersebut bila mana ada hambanya yang bertobat kepadanya. Ya. Kenapa Allah lebih senang? Ya, karena Allah tentu lebih senang bila mana dia memberikan hambanya itu kenikmatan dibanding daripada dia harus mengazab hambanya di neraka. Ya, jadi makanya kata para ulama, kenapa Allah itu senang bila hambanya itu bertobat? Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat. Ya. Bapak Ibu pernah dengar kisah seseorang yang membunuh sampai 100 orang. Ya kan, ada disebutkan dalam sebuah hadis sahih di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada orang yang sudah membunuh 99 orang. Akhirnya dia ingin bertobat. Ya, dia mencari orang soleh yang dianggap bisa untuk menuntun dia ya, dalam tobatnya. Ditunjukkanlah oleh seorang ahli ibadah nih ya, bukan ahli ilmu. Beda orang ahli ibadah dengan beda orang ahli ilmu. Akhirnya dia mendatangi orang ahli ibadah tersebut. Dia katakan, Ustadz,
saya sudah membunuh 99 orang. Ya, kira-kira masih adakah kesempatan bagi saya untuk diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Tapi apa kata ahli ibadah tersebut? Dan dia berfatwa tidak sesuai ilmu. Dia katakan, "Oh, tidak ada nih. Tidak ampuni dosamu Allah Subhanahu wa taala." Ya, akhirnya dengan emosi dia bunuh orang ahli ibadah tersebut. Nah, cukuplah 100 orang yang dia bunuh. Ya. Setelah itu dia ingin bertobat lagi. Ya, dia tidak putus asa. Akhirnya ditunjukilah oleh orang-orang yang betul-betul ahli ilmu. Ya, dia mendatangi ahli ilmu tersebut, kemudian dia ceritakan apa yang dia lakukan selama ini, telah membunuh 100 orang. Apakah masih ada kesempatan saya untuk diterima dosa saya oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kata ahli ilmu tersebut, tentu innallaha tawwab, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Dengan syarat kau tinggalkan kau tinggalkan daerahmu, kau tinggalkan kampungmu, ya, menuju ke suatu kampung yang dimana kampung tersebut dihuni oleh orang-orang soleh. Ya. Jadi memang kadang kalau kita ingin bertobat, misalkan kita hobinya penjudi, hobinya minum minuman keras, kalau kita ingin bertobat maka kita tinggalkan pertemanan kita itu, ya. Circle kita tinggalkan itu. Ya, karena kadang kalau kita bertobat kemudian bergaul lagi dengan mereka, sedikit demi sedikit kita akan kembali lagi dengan kebiasaan lama kita. Jadi dia diperintahkan untuk meninggalkan kampungnya. Akhirnya dia tinggalkanlah kampungnya, dia menuju ke sebuah kampung daerah yang di mana nanti di sana dia ingin bertobat. Tapi di tengah perjalanan dia meninggal. Ya, dia meninggal. Maka turunlah dua malaikat. Satu malaikat rahmat dan satu malaikat azab. Ya. Dua malaikat ini berdebat, ya. Siapa yang berhak untuk mengambil orang tersebut? Ya. Malaikat rahmat katakan saya tentunya, karena dia sudah ingin bertobat menuju suatu kampung. Tapi kata malaikat azab tidak, dia belum bertobat. Ya, dia baru mau menuju kampung yang dimana di situ nanti dia akan bertobat. Berdebat, akhirnya Allah mengutus satu malaikat sebagai penengah. Ya, turun satu malaikat. Kata malaikat ketiga, ukur coba, kira-kira perjalanannya itu lebih dekat mana? Ya, lebih dekat dari tempat asalnya atau lebih dekat dari kampung yang dia tuju. Ya. Akhirnya setelah diukur, ternyata lebih dekat kampung yang dia tuju itu sejarak 1 senti. Ya, jadi dia sudah berada di tengah-tengah perjalanan, tapi jaraknya cuma lebih dekat dari kampung yang dituju. Bedanya itu cuma 1 sentimeter. Ya, maka malaikat rahmatlah yang mengambilnya. Tapi di riwayat yang lain disebutkan bahwasanya tidak. Asalnya dia meninggal itu masih lebih dekat dari kampung asalnya, ya, awalnya. Tapi Allah karena betul-betul Allah ingin menerima tobatnya, Allah katakan kepada bumi, wahai bumi, bergeserlah sedikit, ya, agar jasadnya ini ukurannya lebih dekat dari kampung yang ingin tuju. Saking maunya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan rahmat kepada hambanya. Jadi apa yang kita tunggu, ya, kita bertobat senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya disebutkan wa tusannu iyadatul marid, dan dianjurkan, disunnahkan untuk mengunjungi, membesuk orang yang sakit. Wa tadhkiruhu taubah wal wasiyah, dan mengingatkannya untuk orang-orang yang sakit tersebut untuk bertaubat dan memberikan wasiat. Fa idah tadara, apabila dia ihtidar, apabila dia sudah sakaratul maut, yusannu talqinuhu la ilaha illallah, maka disunnahkan untuk mentalkinnya, ya, menuntunnya untuk mengucapkan la ilaha illallah, wa tawjihuhu lil qiblah, dan menghadapkannya ke arah kiblat. Fa idza mata, apabila dia sudah meninggal, sunnah takmiduhu, maka dianjurkan untuk memejamkan matanya. Wal isra'u bitajhizihi wa dafni, dan menyegerakan mengurus jenazahnya dan memakamkannya. Bapak Ibu rahmatullah Subhanahu wa taala. Jadi di antara pembahasan bila mana kita membahas terkait tentang sholat jenazah, itu biasanya ulama memasukkan pembahasan tersebut, ya. Karena kadang kematian itu hukum asalnya, kebanyakannya, mayoritasnya pasti didahului dengan sakit terlebih dahulu, ya. Sakit itu mayoritasnya, ya. Meskipun kadang kita dengar ada orang yang mati mendadak, ya. Makin kesini makin mendekati akhir zaman, kejadian mati mendadak itu semakin sering. Karena diantara tanda-tanda hari kiamat itu kata Rasulullah SAW, al-mautu faja'ah, ya, banyaknya
kejadian mati mendadak. Ya, jadi semakin mendekati hari kiamat, maka akan kita sering dengarkan orang yang mati mendadak. Itu diantara tanda-tanda hari kiamat. Ya. Saya pribadi dalam 1 bulan ini, maksudnya saya ada orang terdekat saya yang dalam 1 bulan ini ada 2 yang mati mendadak. Ya, yaitu satu kakak sepupu. Ya, kakak sepupu itu kan dia kerja di Morowali. Dia kerja di Morowali. Mamanya baru pulang dari Mekah, ya. Mamanya baru pulang dari Mekah, ya. Jangan mungkin terselang bunda ya yang dari Mekah, ya. Mamanya baru pulang dari haji. Dari 1 bulan mamanya pulang dari haji, dia belum pernah pulang, ya. Belum pernah datang karena kan kerja di Morowali itu kan sibuk, ya, tidak punya waktu libur. Akhirnya dia mau cuti. Sorenya itu kan bulan jam 5. Sorenya itu dia sudah bicara sama bosnya bahwasanya dia mau cuti, besok dia mau ke Pinrang, ya. Besok dia mau ke Pinrang, ya. Maghribnya dia video call sama mamanya, dia video call sama anak-anaknya. Jam-jam 8 dia duduk-duduk sama teman-temannya, teman kerjanya. Dia katakan bahwasanya sudah tadi mengajukan cuti, dan besok saya mau pulang ke Pinrang, ya, karena saya rindu sama mama saya yang sudah datang dari haji tapi belum pernah ketemu. Sudahnya dia katakan itu, jatuh tersungkur. Sudah nyamunan bilang saya sudah cuti, besok saya mau pulang ke Pinrang. Meninggal tuh mikir. Padahal kan tidak ada sakit, itu namanya mati mendadak, ya. Satunya lagi itu teman orang tua bapak teman, dia ke kebun pagi-pagi, dia ke kebun, biasanya dia pulang jam 2, ya. Biasanya dia pulang jam 2, tapi jam 2 belum pulang. Jam 5 tidak ada tanda-tanda, akhirnya dicek, ternyata dia meninggal. Sebenarnya jam 2 dia sudah hubungi istrinya, sebentar lagi saya pulang, ya. Memang tanda-tanda sudah mau pulang dia. Maksudnya rumah yang di kebunnya itu sudah dibersihkan sedemikian rupa, sudah dirapikan dan lain sebagainya, tanda-tanda mau pulang, ternyata di kamarnya ditemukan meninggal, ya. Jadi memang begitu. Yang semakin kesini, semakin mendekati hari kiamat, itu kematian yang namanya mati mendadak itu akan sering kita dapatkan. Itu tanda-tanda hari kiamat. Jadi disunnahkan untuk menjenguk orang yang meninggal. Dan bila mana kita menjenguk orang meninggal, bila mana kita menjenguk orang yang sakit, maka diantara yang disunnahkan, dianjurkan adalah kita menasihati dia, memperingatkannya terkait tentang agar dia tobat, ya. Apalagi kalau misalkan kita melihat sakitnya itu memang sudah mendekati tanda-tanda mendekati kematian, kan bisa dilihat itu, ya, bisa dilihat kondisinya, ya. Kemudian bertobat, kita nasihati agar dia bertobat, ya. Tobat itu kan ada dua macam. Taubat dari dosa itu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu gampang. Ya, artinya gampang karena Allah Maha Penerima taubat, Allah Maha Penyayang, ya. Pokoknya kalau ada hambanya yang bertobat dengan sungguh-sungguh, pasti akan diampuni. Dan taubat dari dosa-dosa yang itu berkaitan dengan sesama. Nah, ini yang repot ini, ya. Makanya bila kita ada konflik dengan sesama, maka selesaikan di dunia ini, selesaikan, ya. Kata Nabi SAW, jika kalian berurusan dengan sesama, falyatahallalhu fi dunya, maka selesaikan ketika masih di dunia. Qabla ayyatiya yaumun la yanfa'u fihi dinar wala dirham, sebelum datang hari di mana pada hari itu tidak berguna lagi dirham dan dinar, ya, tidak berguna rupiah dan lain sebagainya. Maka selesaikan memang urusan di dunia, ya. Dan juga dianjurkan untuk berwasiat, ya. Makanya biasa kalau yang berkaitan dengan sesama itu terkait tentang hutang, ya, terkait tentang atau apalah. Makanya orang yang mau meninggal itu, orang yang sakit, bila mana sakitnya dilihat sudah ada tanda-tanda mendekati kematian, itu hendaknya berwasiat, ya. Berwasiat. Dan wasiat itu ada 2. Ada wasiat yang wajib, ada yang wasiat yang sunnah, ya, anjuran saja. Wasiat yang wajib biasanya itu tadi, dia punya urusan dengan sesama, misalkan ada hutangnya, ya, ada hutangnya dan lain sebagainya. Taruh misalkan bapaknya Furqon, ya, ada hutangnya sama ini, ada hutangnya sama ini, ada hutangnya sama ini, maka dia berwasiat kepada anak-anaknya atau kepada istrinya. Atau misalkan diam-diam pernah menikah, ya, ada anaknya, dia berwasiat sama istrinya, bilang, sayang, ya, ada tuh istriku ini, ada anakku di situ, ya.
Langsung bilang istrinya, iya, tenang-tenang maki dulu bapakku biar bekerja racunnya. Jadi itu diperlukan berwasiat seperti itu ya, agar nanti tidak ada konflik di kemudian hari ya setelah itu. Atau berwasiat yang itu wasiatnya bisa selamat dalam kehidupan, untuk kehidupan tidak ada pelanggaran syariat. Misalkan, nah kalau saya meninggal hendaknya yang memandikan itu fulan ya, karena biasanya fulan itu sudah mengganti ya, bukan tata cara memandikan yang tidak sesuai sunnah. Itu boleh seperti itu berwasiat. Misalkan yang memandikan saya nanti bapaknya Furqon karena pernah ikut penyelenggaraan jenazah ya di hari Ahad ya. Itu semua itu wasiat-wasiat yang ada hubungannya dengan untuk agama kita. Ya, adapun wasiat-wasiat yang sunnah, misalkan ya dia wasiati kepada anak-anaknya, nanti kalau saya meninggal hendaklah kalian saling mengasihi sesama saudara dan lain sebagainya. Ya, itu berwasiat seperti itu. Ya, berwasiat. Kemudian faidah tadara ya yusannu talqinhu, apabila sudah mendekati ihtidar, sudah sakaratul maut, maka dianjurkan ketika kita datang itu mentalkin orang yang sakaratul maut. Talqin itu, hakikat talqin itu adalah menuntun orang yang sudah sakaratul maut agar dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah ya. Talqin itu kan menuntun ya, menuntun agar orang yang kita tuntun itu mengikuti ucapan kita ya, mengikuti ucapan kita. Makanya biasa dalam pengajaran Al-Quran itu ada istilah talqin ya, ketika kita mengajari anak-anak usia 4 tahun, usia 5 tahun yang dia belum bisa membaca, itu cara pengajaran Al-Qurannya, cara pengajaran penghafal Al-Qurannya dengan talqin ya. Jadi jangan dianggap talqin itu berkaitan dengan orang yang meninggal, tidak. Nanti kalau kita tanya nak bagaimana cara menghafal Quran di sekolah, nanti dia katakan saya ditalkin sama ibu ustazah pak. Oh, jangan masa anakku ditalkin belum mau meninggal, bukan ya. Hakikat talqin itu adalah menuntun ya, agar orang menuntunkan ucapan. Tapi dalam konteks orang yang sakaratul maut itu kita tuntun agar dia ucapkan la ilaha illallah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya itu dengan ucapan la ilaha illallah, pasti dia masuk ke dalam surga ya. Tapi jangan terus saya bilang jangan kasih sholat dah, yang penting nanti kalau mau kamu meninggal bilang la ilaha illallah masuk ke surga. Tidak, itu biasanya karena sesuai kebiasaan kita hidup ya. Karena ada orang yang meninggal dituntun ditalkin la ilaha illallah, tapi apa yang dia ucapkan ballo, minta ke ballo ya, karena dia kehidupannya itu selalu minum minuman keras ya. Ada orang yang ditalkin la ilaha illallah, dia katakan lempai pokoknya ucapan la ilaha illallah di akhir hayat itu bukan dengan tergantung kebiasaan kita ketika hidup di dunia. Jadi itu kita dianjurkan untuk mentalkin orang dengan ucapan la ilaha illallah. Makanya kata para ulama, kalau kita mentalkin orang yang memang sudah betul-betul sakaratul maut dengan ucapan la ilaha illallah, dan dia sudah mengucapkan satu kali la ilaha illallah, cukup. Jangan diajak lagi bicara dengan bicara yang lain-lain ya. Biarkan dia diam karena dia sudah mengucapkan la ilaha illallah ya. Jangan kita lagi membicara di dekat telinganya membicarakan bicara yang lain. Hendaklah kita diam semua sampai menunggu betul-betul ajal datang menjemputnya. Karena dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, diharap itulah ucapan terakhirnya ya. Tapi bagaimana dengan kondisi orang yang koma? Yang koma itu kan dia tidak bisa sudah mengucapkan. Apakah tetap harus ditalkin? Tetap harus ditalkin. Orang koma itu kan tetap berfungsi pendengarannya ya. Yang tidak berfungsi itu cuman mulutnya, tidak bisa berbicara, matanya, pokoknya anggota tubuh yang lain. Karena kan yang pernah saya dengar, kita itu ketika hidup di dunia, anggota tubuh ya yang paling pertama berfungsi itu apa? Telinga. Makanya ada sunnah diazankan ya, meskipun itu perbedaan pendapat terkait hadisnya ya, diucapkan agar dia yang pertama kali dengar itu ucapan kalimat Allah ya. Dan di akhir orang yang sakaratul maut itu yang paling terakhir berfungsi itu adalah telinganya. Makanya ditalkin la ilaha illallah agar nama yang terakhir dia ingat, yang dia sebut, yang dia dengar adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun dia tidak mampu mengucapkan, tetap kita ucapkan la ilaha illallah, tetap kita talqin dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, mungkin agar hatinya ikut mengucapkan la ilaha illallah itu. Adapun
yang kondang, ya maksudnya amalan yang sering dilakukan ya oleh masyarakat sekitar itu membacakan surah Yasin kepada orang yang sekarat ya. Kalau yang kesepakatan para ulama itu tidak ada perbedaan pendapat terkait tentang mentalkin dengan kalimat la ilaha illallah. Bagaimana dengan membacakan Yasin ya? Kalau ini ada perbedaan pendapat para ulama, yaitu berawal dari sebuah hadis riwayat At-Tirmizi, Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakan orang meninggal, artinya orang yang meninggal kalian, orang yang sakaratul maut itu dengan bacaan Yasin ya. Karena disebutkan di situ di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ya. Kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir di Muqaddimah surah Yasin itu disebutkan ya. Di antara amalan untuk memudahkan orang sakaratul maut, sebagaimana keterangan Imam Ahmad di kitab tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan untuk memudahkan sakaratul mautnya orang yang sakaratul maut itu dengan cara membacakan surah Yasin ya. Jadi perbedaannya itu karena ada yang mengatakan hadis tersebut dhaif, ada yang mengatakan hadis tersebut hasan ya. Jadi ini bukan ranah perbedaan terkait tentang pendapat fikih, tapi ranah daripada permasalahan ilmu hadis. Jadi kalau ulama yang mengatakan hadisnya hasan, berarti hadisnya sahih, berarti boleh diamalkan. Ya, berarti ada sunnahnya. Tapi kalau yang mengatakan hadisnya itu dhaif, berarti tidak ada amalnya, ya, tidak ada amalannya. Ya segampang itu. Jadi membaca Yasin kepada orang yang sakaratul maut itu bukan pembeda antara sunnah dan bid'ah, ya, bukan pembeda antara sunnah dan bid'ah. Karena di antara yang menganggap hadis itu sahih, di antaranya adalah Syekh Ibnu Utsaimin, Imam Nawawi rahimahullah taala, dan di antara yang mendhaifkan hadis tersebut itu di antaranya Syekh Al-Albani. Tapi sementara itu, ya, jadi yang menganggap hadisnya sahih boleh diamalkan, dan menganggap hadisnya dhaif itu boleh tidak diamalkan. Itu. Kalau yang terkait talqin la ilaha illallah itu sepakat. Jadi yang ada perbedaan pendapat itu terkait tentang membaca surah Yasin kepada orang yang meninggal. Ya. Kalau disebutkan dalam kitab Ibnu Katsir itu diantara faedah ya, wasilah daripada surah Yasin itu memudahkan proses sakaratul mautnya orang yang hendak meninggal ya, orang yang hendak meninggal. Kemudian wa tawjihuhu lil qiblah ya. Dan kemudian orang yang sakit itu, orang yang sekarat itu kalau bisa sebisa mungkin itu dihadapkan menghadap ke kiblat ya. Itu ada kondisi, ada dua cara. Yang pertama posisinya seperti posisi ketika kita menguburkan jenazah, itu kan berarti kita kepala menghadap ke selatan. Apa kalau bahasa Indonesia Rijang? Utara ya, utara yang sana ya. Kepala menghadap sana, kemudian kaki menghadap ke selatan ya, kemudian badan menghadap ke arah barat ya. Seperti mirip-mirip kalau kita tidur ya, sunnahnya tidur kan seperti itu. Kita kepala menghadap ke utara, kemudian kaki ke selatan, kemudian kita tangan ini kita menghadap ke barat ya, ke barat seperti itu. Mirip-mirip seperti itu. Jadi kalau orang sakit sudah sekarat itu kalau bisa itu dihadapkan seperti itu ya. Atau kalau tidak mampu ya, karena posisi kasurnya itu permanen, misalkan di rumah sakit tidak bisa diubah. Cara yang kedua adalah kaki menghadap ke barat, kemudian kepala timur, kemudian kepala itu agak ditinggikan sedikit ya, dikasih bantal biar kepalanya menghadap ke kiblat. Nah, itu kondisi yang kedua. Adapun kalau tidak mampu ya tidak apa-apa ya. Kalau mampu berarti kita mengamalkan salah satu sunnah, tapi kalaupun tidak bisa jangan dipaksakan ya, jangan dipaksakan. Kita melihat kondisi orang yang sekarat. Kemudian yang kedua, fa idza mata sunnah takmiluhu, dan apabila sudah meninggal maka diantara sunnah yang pertama kali atau anjuran yang pertama kali untuk dilaksanakan adalah memejamkan mata orang yang meninggal ya. Karena kenapa? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita itu terdiri dari dua komponen ya. Jasad dan ruh ya. Seseorang dikatakan sebagai manusia kalau dua komponen tersebut masih berkumpul ya. Jasadnya ada, kemudian ruhnya ada ya. Tapi kalau misalkan ruh sudah berpisah dari jasad, maka itu sudah tidak disebut lagi sebagai manusia ya. Makanya di antara fikih keguguran atau fikih
apa namanya, ya fikih keguguran atau fikih lahir prematur, itu kalau dia kegugurannya belum mencapai 120 hari, ya belum ditiupkan ruh, ya, maka yang keluar itu mungkin masih segumpal daging atau masih segumpal darah, itu tidak dimakamkan, tidak dimandikan layaknya orang yang meninggal, ya. Dan ibunya yang keguguran itu tidak disebut dengan nifas, ya, karena dia tidak disebut, belum disebutkan sebagai orang yang melahirkan. Kalau dia kegugurannya di bawah 100, belum mencapai 120 hari, ya, karena ditiupkan ruhnya itu dalam janin, di perut orang yang melahirkan, orang yang hamil itu di hari ke 120, ya. Tapi kalau ada orang yang keguguran, bukan keguguran namanya istilahnya, ya, kalau dalam syariat itu kalau sudah dia keluar setelah 120 hari tapi belum mencapai 8 bulan, belum mencapai 7 bulan, itu disebut lahir prematur. Dan itu sudah dianggap sebagai manusia karena sudah ditiupkan ruh di dalamnya, ya. Dan dia keluar di atas 120 hari, taruhlah bisa kita bahasakan istilah Indonesia keguguran, ya, 120 hari itu sudah dimandikan, disolatkan, kemudian dikuburkan layaknya orang yang meninggal, orang yang normal, ya. Adapun kalau belum mencapai 120 hari, itu layaknya fikih amputasi, misalkan, ya, ada tangan terkena racun, ya, kemudian harus dipotong sampai siku, ya, maka tangan yang dipotong itu, ya, tidak perlu disolatkan, tidak perlu dimandikan, ya, karena itu cuman bagian daripada tubuh, ya, tapi harus tetap dikubur, ya, jangan dibuang begitu saja di tempat sampah, harus dikubur, ya. Tapi kalau misalkan sudah mencapai 120 hari, ya, itu maka dilaksanakan, diproses sebagaimana orang yang meninggal. Dan ibunya yang keguguran itu di atas 120 hari, maka dia dihukumi sebagai darah nifas, ya, darah nifas. Kalau sebelum mencapai 120 hari, maka itu disebut dengan darah istihadah, ya. Ngomong apa kita? Oke. Jadi seseorang itu disebut manusia kalau berkumpul ruh dan jasad, ya, ketika ditiupkan mulai dari awal 120 hari. Dan terpisahnya ruh dari jasad itu dimulai dari arah atas, arah kepala, ya. Makanya kata Nabi SAW, innar ruha idza qubida tabiyahul basar. Sesungguhnya ruh itu bila mana dicabut, maka pandangan mata akan mengikutinya, ya. Makanya ketika ruh dicabut dari arah atas, yang pertama kali mati itu adalah bagian kaki, yang pertama kali dingin itu adalah bagian kaki, ya. Makanya kalau kita mau cek orang yang sekarat, itu lihat nih, kalau dingin nih kakinya, berarti sudah proses pencabutan nyawa, ya. Dan mata itu akan senantiasa mengikuti ruh, ya, ditariknya ruh dari atas, makanya mata itu mengikuti, ya. Dan biasanya orang yang meninggal matanya itu rata-rata terbuka, ya, terbuka. Tapi ada juga yang matanya kembali tertutup, ya. Jadi dicabut dari arah atas. Makanya yang terakhir kali bergerak itu adalah kepala. Di film-film, ya, kalau ada orang sekarat, ya, jadi yang terakhir bergerak itu adalah kepalanya. Ya, memang karena ruh itu ditarik dari atas, dari arah atas, dan mata itu akan mengikuti, tabiyahul basar, akan mengikuti. Makanya ketika sudah lepas ruhnya dari jasadnya, itu matanya tetap terbuka, ya. Rata-ratanya itu mata terbuka pasti. Makanya di antara sunnahnya adalah kita menutup mata orang yang meninggal, ditutup sebegini, dibiarkan sejenak, kemudian dilepas. Nah, biasanya itu tertutup, ya. Dan mirip-mirip sama hukumnya dengan bagian anggota tubuh yang lain, ya. Mungkin tangannya kah yang tidak ke posisi normal, karena kan orang kalau sekarat itu masya Allah sakitnya luar biasa, jadi dia betul-betul ada yang mengerang dan lain sebagainya. Karena memang kata Nabi SAW, inna fil mauti la sakarat, sesungguhnya pada kematian itu ada sakarat. Sakarat itu artinya sakit yang begitu, ya, sangat sakit yang sangat. Sakarat itu dalam bahasa Indonesia artinya sakit yang sangat. Itu Nabi SAW menggambarkan sakitnya sakaratul maut itu ibarat daging, ya. Ada pagar palatansi, ya. Apa bahasa Indonesia palatansi? Pagar berduri, ya. Nah, itu ditarik dari tubuh kita. Bayangkan itu sakitnya melebihi itu. Ya, misalkan palatansi itu pagar berduri itu ditanam di daging di tubuh kita, kemudian ditarik. Nah, itu sakaratul maut itu lebih sakit daripada itu, ya. Makanya orang kalau sakarat maut itu tangannya dan lain sebagainya itu ketika dia sudah terpisah dari
ruh dan jasadnya, ada dari tangannya terbuka, maka sunnahnya itu adalah kita mengembalikan posisi tangannya ke posisi bersedekap. Ya, matanya menutup. Kalau mulutnya terbuka, maka usahakan dikatupkan, ya, dikatupkan. Misalkan kita sudah menutup kembali lagi, maka diikat, ya. Nah, nanti insya Allah kalian akan pelajari, ya, jamaah akan pelajari pada saat penyelenggaraan jenazah. Jadi itu ditutup, atau tangannya dikembalikan, misalkan terbuka lagi, maka diikat, ya, diikat. Itu diantara sunnahnya. Kemudian wal isra'u bitajjizihi wa dafni, dan yang terakhir adalah menyegerakan memproses jenazah kemudian dan menguburkannya. Jadi antara sunnahnya adalah yang dianjurkan adalah kita bersegera, ya, bila mana ada orang yang meninggal, maka segera mungkin untuk diproses jenazahnya, ya, dimandingkan, dikafani, kemudian dikuburkan, kecuali ada maslahat syariah, ya, yang mungkin itu menghambat kita untuk menyegerakan mengubur jenazah, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW. Itu Rasulullah SAW ketika beliau meninggal di hari Senin, di waktu duha, ya, sekitar jam 9. Beliau meninggal di pagi hari, ya, di waktu duha sekitar jam 9. Dan itu nanti beliau dikuburkan di malam Rabu ba'da Isya. Bayangkan, dari meninggal di hari Senin nanti dikuburkan di malam Rabu ba'da Isya. Jadi ada 1 hari lebih, ya, ada 24 jam lebih baru beliau itu karena kenapa? Ya, karena ketika beliau meninggal itu banyak kejadian, ya. Ketika beliau meninggal di waktu duha, ya, para sahabat ada yang percaya, ada yang tidak percaya, di antaranya sahabat Umar radhiyallahu taala anhu. Ada yang antara percaya dan tidak percaya. Jadi itu membutuhkan waktu yang lama untuk mengembalikan psikologi kaum muslimin. Karena di antara musibah terbesar adalah dengan meninggalnya Rasulullah SAW, ya, mereka tidak percaya. Nah, dan juga setelah menenangkan itu ada masalah yang lain. Siapa yang menggantikan Rasulullah SAW dalam hal kepemimpinan dunia, ya, bukan kepemimpinan agama. Kalau kepemimpinan agama itu Nabi SAW sebagai Nabi, tugasnya sebagai Nabi. Jadi Nabi itu 2 tugasnya, tugas agama dan tugas dunia. Tugas agama itu sebagai Nabi, dan tentunya itu tidak bisa diganti, dan tugas dunia sebagai pemimpin negara, ya. Jadi harus diputuskan dulu siapa pemimpin setelah Nabi SAW, karena pemimpin itulah nanti akan memimpin proses jenazah, mengimami sholat jenazah dan lain sebagainya. Dan itu membutuhkan waktu yang lama, ya. Ada perseteruan antara kaum muhajirin dan kaum ansar, ya. Tapi setelah berdiskusi, setelah dirembuk dan lain sebagainya, maka dipilihlah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, dan itu terpilihnya di malam hari. Dan di malam hari belum tentu diproses jenazahnya Rasulullah SAW, harus dibaiat dulu. Dan baiatnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu itu di besoknya, di hari Selasa. Ya, dibaiat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, barulah setelah itu tenang untuk memproses jenazah Rasulullah SAW, ya. Nabi meninggal di hari Senin di waktu duha di tanggal 12 Rabiul Awal, ya. Jadi tanggal lahirnya Rasulullah SAW itu tanggal 12 Rabiul Awal, ya. Tanggal 12 Rabiul Awal itu meskipun ada perbedaan pendapat, ada yang mengatakan tanggal 2 Rabiul Awal, ada yang mengatakan di tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi itu. Jadi kalau ada maslahat syariat, tidak apa-apa untuk kalau misalkan menunda. Sebagaimana ada teman saya, ya, yang itu mamanya meninggal. Ini suaminya itu kerja di Amerika, ya, dan sudah 14 tahun, ya, tidak pulang-pulang, ya. Tapi setelah mamanya itu sudah sekarat karena gula, ditelepon bapaknya. Ya, akhirnya bapaknya sudah mempersiapkan diri untuk pulang. Kan perjalanan dari Amerika kalau naik pesawat itu hampir 24 jam, ya. Kalau tidak salah 22 jam. Pas di pesawat bapaknya meninggal dunia orang mamanya, istrinya. Ya, jadi tidak ada info. Jadi dilema ini anaknya. Kebetulan anaknya ini satu kuliah dengan saya waktu itu, masih kuliah ini. Maka dia telepon Syekh, ya, dosen kami yang dari Arab Saudi. Dia telepon. Dia ceritakan kondisinya, apakah tidak mengapa kalau kami harus menunggu dulu bapak, ya, karena kan sudah pasti sudah melebihi 1 hari. Kata sayanya kalau seperti itu, karena juga sudah di pesawat, tidak mengapa untuk ditunggu. Makanya jenazahnya ibunya itu harus disuntik formalin, ya, karena sudah agak berbau nih, karena kan meninggal dalam keadaan penyakit gula, itu sudah berbau. Itu dibolehkan seperti itu kalau kondisinya seperti itu, ya. Tapi kalau misalkan
Jangan dipaksa. Misalkan ada orang yang terlalu memaksakan untuk menunggu ini, keluarganya ini dan lain sebagainya. Padahal sunnahnya adalah untuk bersegera mengurusi jenazah dan menguburkannya. Saya kira itu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala terkait tentang pembahasan awal. Ini masih pembahasan awal terkait tentang sholat jenazah dan hukum-hukum terkait tentang jenazah. Jadi insyaallah sebagaimana tadi disebutkan akan ada penyelenggaraan jenazah dan itu langsung praktek ya. Langsung praktek. Jadi saran saya hendaklah kita ikuti itu. Karena diantara fardu kifayah adalah agar kita mengurusi jenazah, memandikan dan lain sebagainya. Saya kira itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad.